Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman saudara semuanya, senang sekali ya kita masih bisa berjumpa kembali. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam beraktivitas. Untuk video kali ini saya akan membahas masih tentang proses pertanian, yaitu proses penanaman cabai. Kita akan membuka lahan baru lagi, insya Allah masih di sekitar Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya di area persawahan. Mari ikuti proses pembuatannya dari awal ya. Kita menuju lokasi di mana saya akan menanam cabai untuk tahap yang kedua ya. Karena lahannya tidak sekaligus ya, jadi pengolahannya satu-satu ya. Yang kemarin alhamdulillah sudah ditanami, sekarang kita akan membuka lahan baru lagi. Nah, ini karena awalnya nih lahannya lahan persawahan, tak ada hujan, kita akan manfaatkan, kita akan rubah menjadi tanaman palawija berupa cabai. Proses yang pertama yaitu pembersihan dari rumput ya teman-teman. Nah, kita bersihkan dulu rumputnya ya, karena ini awalnya itu tidak terawat ya, sehingga kita harus bersihkan dulu rumputnya ya. Ini masih proses pembersihan rumput. Nah, ini rumputnya sengaja kita simpan dan nanti ditimbun dengan tanah supaya bisa menjadi pupuk. Salah satu proses tahapan dari pembuatan bedengan. Ini salah satu pemanfaatan dari tanah yang ada di parit ya. Jadi di samping kita membuat parit termasuk jarak dari bedengan satu dengan bedengan yang lainnya, ini tanahnya bisa dimanfaatkan ya untuk membuat bedengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, gimana nih sekarang lagi ada rencana pembuatan lahan yang kedua ya? Ya, untuk lahan kedua kita memanfaatkan lahan terbengkalai Ya. kurang lebih mungkin sekitar 120 tombak, 120 bata. Ya. Intinya mungkin lebih pemanfaatan lahan terbengkalai biar nggak nganggur, sayang gitu dimanfaatkan ya. Ya. Jadi pada intinya kita memanfaatkan pupuk yang ada di sekitar lokasi. Ya. Rumput mungkin ya, contohnya misalnya rumput kita jadikan pupuk unsur N, nitrogen, urea. Selanjutnya kita manfaatkan agen-agen hayati, trichoderma, mycorrhiza, metarhizium. Di samping ada pemanfaatan dari bakteri alam sendiri, kita beri nama biofarming, yang pada intinya untuk sebagai pembedah lahan. Di samping itu juga untuk merubah unsur menjadi ion kation. Unsur itu kalau diumpamakan itu seperti halnya beras, dan ion kation itu nasi, mungkin seperti itu. Jadi beras diolah menjadi nasi seperti itu. Iya. Jadi awalnya kita buat bedengan seperti biasa lah, mungkin kita lihat dulu ya proses awalnya ya. Untuk bedengan sendiri kita memanfaatkan lebarnya kurang lebih sekitar 1 meter dengan memanfaatkan mulsa yang lebar 160 cm ya. Dan paritannya lebih kurang sekitar 60 sampai 70 cm. Jadi nantinya kalau pertumbuhannya bagus, mudah-mudahan pohon itu nggak sampai kesenggol gitu. Jadi paritannya harus cukup biar tanaman tidak tersenggol, nantinya patah dan produksinya bisa menurun. Tahap awalnya mungkin setelah kita bedengan ini kita kasih pupuk dasar. Pupuk dasar sebenarnya sih bebas, apa aja bisa. Untuk saya sendiri biasanya memanfaatkan asam humat yang dibuat dari kotoran hewan, dicampur dengan bioF, dicampur gula sebagai bahan katalisator, terus dedak untuk makanan mikroba, terasi juga kandungannya protein sama untuk makanan mikroba.
Setelah itu pupuk dasarnya kita memanfaatkan yang ada, tidak memakai pupuk-pupuk unsur kimia, memakai rumput sama asam humat tadi yang dibuat dari kotoran rumputnya hewan tadi. Setelah itu mungkin ditutup lebih kurang sekitar 3 minggu, baru siap ditanami. Siap untuk ditutup dengan mulsa. Jadi nanti kita memasukkan dulu asam humat, lebih kurang dibiarkan dulu 2-3 hari. Setelah itu nanti kita sterilkan dulu menggunakan dengan H2O2, dicampur dengan anti jamur. Kita buat dari belerang yang dipisahkan antara unsur belerang sama unsur sulfurnya. Jadi yang kita manfaatkan unsur sulfurnya aja, belerangnya tidak kita masukkan. Setelah itu kita masukkan anti hama, setelah itu kita masukkan agen hayati, trichoderma, mycorrhiza sama metarhizium. Setelah itu terakhir kita masukkan formula sendiri, kita namakan BOF, baru setelah itu ditutup dengan mulsa ya. Jadi ini salah satu contoh yang sudah jadi bedengannya ya, Ustadz ya. Ya, ini salah satu bedengannya sudah kita siapkan. Ya ini. Jadi kita itu bertani itu istilahnya sedia payung sebelum hujan ya. Jadi maksudnya itu daripada mengobati penyakit hama, lebih baik kita siapkan dari awal ya, Ustadz ya. Dari awal ya, kita pencegahan. Jadi dari awal kita sudah siapkan pencegahannya, baik berupa obat-obatannya ya. Yang terbuat dari ramuan bio itu ya. Terutama dengan racikan sendiri. Racikan sendiri ya. Ya, kita akan mencoba dengan racikan sendiri ya. Insya Allah nih racikan sendiri kita akan coba. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh para petani-petani yang lain ya, Pak Ustadz ya. Seperti itu. Oke, ya. Makasih ya kesempatannya. Semoga sukses. Ya, kurang lebih yang kita garap sekarang berapa, Pak Ustadz? Sekitar 270 bata ya. Mudah-mudahan ya. Kita berusaha bersyariat ya, hanya Allah yang menentukan ya, Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya. Ya, ini masih dalam proses pengolahan ya teman-teman. Sebelum kita bikin bedengan, ini kita bakar dulu rumputnya ya nih. Rumput-rumputnya kita bakar supaya bisa sebagian bisa menjadi pupuk juga ya. Proses persiapan lahan. Ini tada hujan ya Pak Ustadz ya, ini ya. Tada hujan. Jadi tempat persawahan tapi yang airnya kurang maksimal ya. Sehingga kita alih fungsikan aja menjadi palawija atau istilahnya mungkin berkebun. Ya, ini sangat sayang sekali ya, ini tanah tidak terlalu bisa dimanfaatkan karena kondisi air yang kurang maksimal. Tapi semua juga ada hikmahnya, kita manfaatkan aja untuk tanaman yang lain. Ya, ini masih proses nih, manfaatan dari tanah yang buat parit. Karena fungsi dari apa itu Pak Ustadz, fungsi dari membuat solokan ya? Fungsi dari selokan atau paritan sendiri adalah untuk tempat perawatan, terutama untuk buat jalan juga buat jalan ya, fasilitas jalan juga ya. Selain itu juga untuk drainase. Pengairan. Jadi alasannya ada hujan ya, jadi tidak sampai kebanjiran. Oke, ya itu ya teman-teman. Jadi salah satu kegunaan dari parit bedengan ya, jarak antara bedengan satu dengan bedengan yang lain tadi ya udah dijelaskan ya. Tanahnya juga bisa dimanfaatkan tuh untuk pembuatan bedengan. Ayo. Salah satu ini jenis apa nih Pak Ustadz cabenya yang ini? Cabai rawit dari tipenya dari bara tanah merah. Ya, cabai rawit ya dari bara ya tanah merah. Ini udah usia berapa bulan ini kira-kira? Ini usia 2 bulan. Berbunga. Ya, usia 2 bulan ya Mila nih, pertumbuhan bunganya nih sangat lebat sekali. Walaupun ini tidak menggunakan media polybag ya, media mulsa ya.
Tapi alhamdulillah pertumbuhannya nih cukup subur juga nih. Walaupun ini sebenarnya kurang sempurna ya Pak Ustadz ya, Iya, pemupukan bio F-nya ya dulu ya. Karena tidak melalui proses fermentasi yang sempurna. Iya, karena waktu itu kita masih percobaan ya Ustadz ya. Ya tapi alhamdulillah segini juga udah cukup bagus nih kelihatan nih. Udah mulai keluar buah. Udah mulai keluar buah di usia yang kedua bulan ya. 2 bulan. Jadi mungkin insya Allah usia ketiga bulan ya sudah bisa kita udah mulai panen ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Karena pertumbuhannya dipercepat dari masa vegetatifnya diperpendek, disambung dengan masa generatif karena kemarin kita asumsi itu untuk harga cabai rawit bakal melonjak tinggi gitu. Jadi kita percepat di proses vegetatifnya diperpendek, nanti generatifnya langsung masuk fase generatif untuk diperpanjang. Iya, oke. Mudah-mudahan bisa bertahan 2-3 tahun. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan. Ya, mungkin nanti tingginya di akhir itu kisaran sekitar di atas kepala lah sedikit. Jadi ini masih pertumbuhan masih ya? Masih masuk pertumbuhan. Masih pertumbuhan. Fase generatif tapi pertumbuhannya masih tetap berjalan. Iya, jadi sambil berbuah sambil ini lagi pertumbuhan juga. Oke ya. Usia berapa bulan ini? Berapa minggu untuk yang ini? Kurang lebih sekitar 17 hari ini. Oh gitu. Ya, kemarin kebetulan bibit kita beli dari Garut gitu, ya. Mengalami masa stres ya. Kurang lebih seminggu. Ini udah mulai nunggu, udah mulai nunggu. Ya ini teman-teman kita lihatnya pertumbuhannya ya. Bagus. Ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh ya nih. Bagus ya. Iya. Kemarin juga mungkin sempat ada kemarau ya, hujan, nggak ada hujan ya Pak Ustadz ya. Ya berpengaruh sekali dengan pertumbuhannya ya. Tapi ya alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh nih, sudah mulai keluar daun. Tapi posisi pohon sih alhamdulillah aman, tidak terkena penyakit satupun, nggak ada fusarium, busuk batang, nggak ada. Karena dari awal sudah disiapkan ya. Kita masuk ke pencegahan dari awal, kita udah tanah kita sterilkan dulu, terus masuk agen hayati Trichoderma, Mycorrhiza sama Mitarigium, kita masuk, terus penyemprotan dengan pestisida nabati tanpa menggunakan pestisida kimia. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Iya, perkembangannya bagus ya alhamdulillah ya. Udah masih normal. Yang sebelah sana udah mulai pada gede-gede ya Pak Ustadz. Dari bibit sendiri ini tidak rata gitu, ada yang masih. Kalau ini belum ditumpang sari Pak Ustadz, rencana ada tumpang sari juga? Nanti kita tumpang sari dengan bawang daun ya. Juga dengan kembang kol, bunga kol, burukol atau orang sini. Ya, yuk kita lihat lahan yang ada bawang daunnya ya, teman-teman. Tumpang sari juga nih Pak Ustadz ya, dengan apa nih? Dengan labu si madu ya, alhamdulillah nih. Jadi dalam rangka lokal dari jenis Hana. Ya. Alhamdulillah walaupun perawatan tidak maksimal, buahnya lumayan lebat lah untuk segini untuk ukuran awal. Ya ini mungkin salah satu manfaat dari Bio F kemarin ya? Iya, pemanfaatan formula Bio F formula bikinan sendiri ya. Buahnya sih cukup maksimal lah untuk ukuran labu lokal. Ya. Ini usia berapa bulan nih Pak Ustadz nih labunya? Ini kurang lebih sekitar 2 bulan kurang lah, 1,5 bulan alhamdulillah sudah mulai tumbuh ya dengan wah mantap nih alhamdulillah nih lebat nih. Jadi rencana juga nanti kita ke depannya yang ini mau ditumpang sari juga ya, dengan tumpang sari dengan labu madu juga, mungkin kita dari impor dari Jacqueline. Iya. Biasanya pasarnya cukup menggiurkan, biasanya di atas 15.000 per kilo. Alhamdulillah per kilonya ya. Satu buah itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 kilo ya. Satu pohon rata-rata potensinya sekitar 10 buah. Oh gitu, alhamdulillah nih. Untuk satu pohon itu kurang lebih sekitar 20 kiloan. Oh gitu, wah mantap ya. Ini dalam rangka memanfaatkan lahan ya Pak Ustadz ya. Memanfaatkan lahan. Lahan di samping tidak akan mengganggu pertumbuhan cabai ya, ini juga dimanfaatkan lagi untuk nanam labu si madu ya. Dan melihat mereview kembali ini pertumbuhan cabai yang tumpang sari dengan bawang daun ya nih Pak Ustadz ya. Kita masih bertahap, nanti juga di sini kita tanamin lagi. Gitu. Rencana kita di sini untuk kembang kol. Oh kembang kol. Iya, nanti kembang kol. Jadi panennya mungkin dari ini dulu bawang daun, kembang kol,
setelah itu baru ke Iya. cabai ini Karena sendiri. kembang kol itu posisinya di bawah cabai ya. Iya, Jadi di tidak bawah mengganggu ya. tidak mengganggu. Tidak mengganggu pertumbuhan dari cabai. Ya ini alhamdulillah nih pertumbuhannya nih udah bagus nih. Udah seger. Ini bawang usia 1 minggu udah Ya. mulai anak Oh keluar. iya, ini 1 minggu sudah mulai keluar anakan ya. Ya alhamdulillah ini sangat subur sekali. Jangan ragu teman-teman, walaupun kita mohon maaf modal dari pemupukan ini sangat efisien ya Kang ya. Iya, mungkin per pohon itu jatuhnya sekitar 1.500 rupiah lah untuk pemupukan dari awal sampai akhirnya. Oh gitu ya. Ini lebih Kalau- efisien lagi dan lebih cepat ya Iya. dibanding mohon maaf kita kalau bawa pupuk berkarung-karung berton-ton ya Kimia. kimia ya. Iya, kita simpel aja Simpel pupuknya, aja. tidak menggunakan pupuk kimia yang banyak gitu lah. Ya. Bahkan bisa memanfaatkan pupuk-pupuk di sekitar kita untuk urea bisa dari rumput. Oh gitu. Untuk N-nya ya, untuk unsur nitrogen bisa manfaatkan pupuk rumput, untuk unsur P-nya fosfat kita memanfaatkan bonggol pisang, Unggul pisang. dan untuk unsur kaliumnya kita memanfaatkan sabut kelapa Sabut seperti kelapa. itu. Iya. Dengan menggunakan tadi campuran bio Bio F. BioF Iya. ya. Ya, oke teman-teman ya. Kita akan mencoba melihat nanti ya hasil dari pemanfaatan atau penggunaan dari BioF ya. Yang fungsinya nah ini alhamdulillah nih pertumbuhannya cukup bagus. Ini jenis cabai apa ini Pak Ustadz? Ini cempluk. Oh cempluk ya. Tipe cempluk. Cempluk ya. Mungkin Cabai seri bulat. seri bulat ya. Ya. Oh, gitu. Ini bukan cabai domba ya. Bukan Oke, cabai domba dari jenis panjang, bukan yang Oh. bulat. Oh iya. Kota pertumbuhannya di Kita tahan dulu. Kita tahan takutnya dulu nanti ya. terlalu tinggi, nanti biasanya proses panen Ya. lebih repot. oh gitu. Yang seharusnya biasanya per pohon gitu, per petik itu per orang, biasanya untuk 1 hari dan sampai jam 12 itu Ya. menghasilkan sekitar 10 kilo. Biasanya kalau terlalu tinggi paling biasanya menghasilkan Oh. sekitar 3 kilo. Ya, jadi ini pertumbuhannya sengaja ditahan dulu ya. Sebenarnya ditahan dulu ya. Oh. Tapi masih ke masuk ukuran normal, tidak Oh kerdil gitu gitu ya. ya. Tapi walaupun ditahan tapi Ya. tetap normal lah begini mah Masih ya. normal ya. Ya, ini Masih lah normal. bagusnya. Karena biasanya untuk ukuran 15 hari itu ya memang tinggi sekitar 15-20 cm, ini masih ukuran normal. Kalau lihat perakaran, ini Ya. kan ada serabut kayak seperti sarang laba-laba. Ya. Ini adalah efek dari bakteri mycorrhiza. Bakteri mycorrhiza sendiri adalah bakteri untuk membantu perkecambahan akar, juga sebagai bakteri pengikat air. Bakteri ini bisa mencari air sampai kedalaman sekitar 250 meter ke dalam tanah. Oh gitu. Jadi walaupun permukaan tanah kering, ke bawah itu bisa lembab seperti itu. Kita bisa perbesar teknik mycorrhizanya. Ini Iya. kelihatan sekali ada kayak salang raba-raba seperti itu. Ini adalah efek dari pembuatan pupuk. Iya, Kemarin ya? mycorrhiza, agen hayati mycorrhiza ya, Hayati. seperti itu. Sekarang kita waktunya untuk bertanam ya. Iya. Ini bahan kemarin sudah disiapkan semuanya sini ya. Ya, Ustadz ini ya? hasil dari fermentasi kemarin sekitar Ya. kurang lebih sekitar 2 minggu. Kita fermentasi dengan Ya. BioF, Trichoderma, Mycorrhiza, Metarhizium. Yang sebelumnya kita Ya. sterilkan dulu menggunakan pestisida nabati. Ya. Untuk penanaman ini Ya. seperti biasa lah Ya. pada umumnya bertani. Mungkin ada kelebihannya, kita sebagai muslim Ya. sebaiknya kita berdoa dulu Betul. meminta keselamatan Iya. yang diajarkan oleh Nabi Musa salah Ya. satunya doanya itu Allahumma anjil alaina Ya. ma'idatan minan samai takunu lana ida li awalina wa akhirina Iya. wa ayatan minka warjukna wa anta khairur Amin, raziqin. amin. Barokah dari doa itu Ya. adalah minta rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, Amin. rezeki dari langit gitu. Karena Iya. tanaman itu sebenarnya adalah rezeki langsung dari Allah, dari langit yang Iya. tidak bisa dihalang-halangi oleh Iya. manusia, baik dengan perbuatan sihir, misalnya santet, tenung dan lain-lain. Insya Allah untuk tanaman sendiri itu tidak bisa dihalangi rezekinya gitu. Iya. Amin amin Pak Ustadz, amin. Untuk keselamatan kita mohon dengan bacaan sahadat. Kunci Iya. sahadat biasanya
dengan pembacaan syahadat, barokahnya itu jin-jin yang ada di lokasi pertanian kita itu bisa kabur. Setelah itu kita membaca sholawat untuk keselamatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas samai takun lana idal awalina wa akhirina wa yatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin. Tanamnya seperti biasa ya. Habis tanam ini kalau permukaan tanahnya kering kita bisa siram seperti itu. Kalau nggak ada hujan ya? Ya. Iya, oke. Ya. Itulah teman-teman salah satu proses penanaman yang sudah kita siapkan lahan. Ini lahan dari awal tadi sudah dijelaskan dari proses pembuatan bedengan, kemudian pemberian pupuk, kemudian ada lain-lain yang sudah kita siapkan untuk pencegahan, terutama pencegahan penyakit dari awal kita sudah siapkan. Jadi jangan sampai ada istilah sedia payung sebelum hujan. Mengobati itu susah ya, tapi kita persediaan dulu ya. Dan setelah itu kita tutup dengan menggunakan mulsa, ditunggu beberapa hari, sekitar 14 hari sambil difermentasi pupuk yang sudah ada di dalamnya. Setelah itu tadi sudah kita lakukan proses penanaman perdananya ya. Ini proses selanjutnya sebelum ditanam ya, Pak Ustadz? Ya, ini sebelum tanam itu kita masukkan dulu pupuk vegetatif, Ya. biasanya itu sekitar 1-2 hari sebelum ditanam. Oh gitu. Jadi fungsinya itu untuk penstabilan pohon agar tidak stres. Oh gitu. Jadi kandungan dari pupuk dari nutrisi vegetatif ini kita masukkan asam amino hewani Ya. untuk pencegahan stres di awal tanam. Oh gitu. Termasuk pencegahan penyakit ada kan di dalamnya? Sebelumnya kita udah pencegahan penyakit Oh sudah ada. dari jenis jamur juga dari jenis virus. Oh. Jadi ini dimasukkan satu persatu ya diambil ya. Mungkin setelah ini mungkin sorenya juga bisa ditanami Oh. atau lusanya juga. Oke, iya. Sebagai bahan cadangan makanan. Ini sebagai bahan cadangan makanan awal ya. Untuk pencegahan stres. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, walaupun situasi agak sedikit panas ya, tapi seger ya. Ada di daerah persawahan sambil melihat pertumbuhan proses dari penanaman ini tahap yang kedua ya untuk penanaman cabai ya. Ini enggak, ini salah satu yang sudah kita tutup ya dengan menggunakan mulsa. Namun ini belum dikasih lubang. Ini proses pemupukannya sudah ya Ustaz? Awal. Pupuk awal sudah ditutup ya. Kita tunggu berapa hari nih kira-kira? Sekitar 14 hari ya. Baru seminggu ya. Jadi 14 hari proses fermentasi dulu ya Ustaz. Masih proses fermentasi ya teman-teman ya. Oke.